Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Patriark Jiu Fang tak terima dengan persyaratan Yunce. Begitu pula dengan Patriark Helian yang berkata, sekalipun Raja Iblis masih hidup, bahkan dia tak layak menyuruh kami untuk berlutut. Yunce bertanya, mengapa kalian tak berani tanggung jawab padahal sudah menghina kakekku? Dan jika kalian memang menolak, maka aku tak akan menyerahkan segel Kaisar Iblis. Sehingga perkataan itu membuat mereka semakin bertambah kesal. Yunce pun terus meremehkan mereka yang hanyalah sekumpulan orang munafik. Sedangkan mereka hanya terdiam karena perkataan Yunce begitu mengerikan. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang membenarkan perkataan Yunce. Semua orang sangat terkejut karena dia adalah Qin Zheng yang merupakan wali kota di Sky Demon Region. Bahkan permaisuri iblis tak percaya jika wali kota Qin benar-benar muncul. Tak hanya itu, wali kota Qin juga adalah senior tertinggi di benua iblis karena umurnya sudah lebih dari 1400 tahun. Wali kota Qin tanpa berbasa-basi langsung memberi hormat pada Raja Iblis Yun Changhai. Dan ketika Yunce hendak bertanya, ia pun menghentikan hal itu karena menurutnya diriku selama ini tak mengetahui tentang kebenarannya. Dan berkat Yunce lah ia jadi tahu, sehingga hari ini meminta maaf pada mendiang Raja Iblis. Kemudian wali kota Qin memarahi mereka yang bertindak konyol karena tak mau menghormati seorang leluhur. Dengan cepat wali kota Lei Yunjian juga mulai tersadar dan mengakui kesalahan. Begitu pula dengan wali kota lainnya yang langsung berlutut di hadapan jasad Yun Changhai. Keluarga Yun merasa sedih karena akhirnya leluhur Yun Changhai terbebas dari tuduhannya selama ini. Sedangkan wali kota Qin langsung berkata pada 7 keluarga pendukung dan Duke Huai, jika kalian telah berbuat kesalahan tapi tak berani untuk mengakuinya. Sehingga semua orang langsung bersorak agar mereka segera berlutut sekarang juga. Mereka semua menjadi semakin kesal, terlebih lagi Duke Huai yang sangat dendam pada Yunce. Dan karena terpaksa, Patriark Helian pun mulai berlutut. Apalagi Yunce terus menyuruh mereka, sehingga mereka pun terdesak dan ikutan mengakui kesalahan. Setelah itu, Yunce berkata pada mendiang kakeknya, jika sekarang semuanya sudah sesuai dengan keinginanmu. Lalu Yunce pun menyerahkan segel Kaisar Iblis kepada Permaisuri Iblis. Permaisuri Iblis berterima kasih atas kerja keras Yunce. Tapi saat hendak mengambil segel, tiba-tiba tangan mereka bersentuhan. Bahkan Yunce menjadi panik karena ia terlalu ceroboh. Kemudian Permaisuri Iblis berkata, jika sekarang acara ini telah selesai, dan aku akan pergi untuk menemui roh Kaisar Iblis terdahulu. Yunce pun penasaran mengapa tiba-tiba gadis ini pergi begitu saja. Scene berpindah ke lembah api petir Golden Crow. Di sana terlihat Permaisuri Iblis yang mulai menggunakan segel Kaisar Iblis. Dan rupanya ia langsung memberi hormat pada Dewi Suci Gagak Emas. Dewi Gagak Emas seketika muncul dan memberitahu jika kini semuanya telah terlambat. Karena selama 100 tahun kalian tak pernah datang ke sini. Dan kali ini justru yang sekalinya datang malah seorang wanita. Sehingga ia memutuskan jika takdir yang mengikat kita telah berakhir. Permaisuri Iblis bertanya apakah yang dimaksud oleh senior. Dewi Gagak Emas menjawab, jika aku tak bisa memberimu darah leluhur dan kekuatan Golden Crow. Karena kau adalah seorang wanita, jadi tubuhmu tak akan mampu menerima kekuatan api ini. Bahkan jika aku mewariskan sedikit darahku, maka umurmu akan semakin berkurang. Permaisuri Iblis tak percaya karena jika begini maka garis keturunan klan Iblis akan berakhir. Tetapi Dewi Gagak Emas memberitahu tentang solusi dari masalah ini.
Jika kau bisa memadukan yin dan yang dengan seorang pria yang memiliki darah Phoenix atau Vermilion, maka api Golden Claw-ku tak akan membakar tubuhmu. Tetapi itu sangat sulit karena di benua iblis ini tak ada satupun aura Phoenix maupun Vermilion tersebut. Permaisuri iblis kebingungan bagaimanakah cara aku bisa menemukan orang dengan darah Phoenix. Namun tiba-tiba dari arah belakang ada suara Duke Huai yang ingin membunuhnya. Karena jika permaisuri iblis mati, maka Duke Huai lah yang akan naik menjadi kaisar iblis. Kembali ke Yunce yang sedang berada di kediaman keluarga Yun. Saat itu kakekmu Feiyan memberitahu jika setelah hari ini Duke Huai pasti berencana membunuhmu. Oleh karena itu kakekmu Fei segera memberikan artefak pelindung milik keluargamu, yang membuat mereka sangat terkejut karena ternyata artefak itu merupakan kristal Absolute Heaven. Kakekmu Fei menjelaskan jika kau dalam bahaya maka aktifkan saja kristal ini. Dan saat itu pelindung yang kuat akan segera muncul. Bahkan Sovereign Mystic sekalipun tak akan bisa menghancurkannya dalam waktu 3 jam. Setelah menerima kristal tersebut, tiba-tiba saja tanda Phoenix Yunce bereaksi. Dan ia melihat permaisuri iblis sedang dalam bahaya. Sehingga ia pun berpikir apakah sebenarnya yang akan terjadi. Diketahui selain Sue'er yang bisa bereaksi pada tanda Phoenix, rupanya api Golden Claw juga dapat bereaksi. Sehingga karena hal itulah Yunce mengetahui tentang sinyal bahaya tersebut. Yunce segera meminta izin untuk pergi ke lembah Golden Claw. Dan ia menjelaskan jika aku merasa permaisuri iblis dalam bahaya. Tapi kakekmu Fei memberitahu jika permaisuri iblis sangat kuat sehingga tak akan mudah untuk diserang. Namun Yunce tetap khawatir dan berniat untuk pergi. Kembali ke lembah Golden Claw, di sana terlihat Duke Huai yang kewalahan menghadapi permaisuri iblis. Dan rupanya Duke Huai juga menyukai tubuh dari permaisuri tersebut. Sehingga ia kembali lagi untuk melancarkan serangan. Walaupun begitu, permaisuri iblis segera mengeluarkan pedang kaisar iblis. Begitu pula dengan Duke Huai yang menggunakan pedang darah miliknya. Sehingga terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Dikarenakan sudah putus asa, Duke Huai mulai memanggil monster darah. Sedangkan di sisi lain, Patriark Yun akan ikut pergi untuk melindungi anaknya. Namun Yunce menjelaskan jika aku akan pergi sendiri. Dan setiap setengah jam diriku akan memberikan kabar lewat transmisi suara. Sehingga nanti jika tak ada kabar, mungkin diriku sedang dalam bahaya. Dengan kecepatan tinggi, Yunce bergegas menuju ke sana. Tapi ibunya tetap merasa khawatir dengan keselamatan Yunce. Sedangkan kakekmu Fei menyuruh Mu Yubai untuk bersiap-siap jika terjadi sesuatu pada Yunce yang merupakan cucunya. Singkat cerita, tibalah Yunce di lembah Golden Claw. Dan karena ia merasa ada yang janggal, dirinya pun segera masuk ke sana. Dan benar saja, ternyata ada Huiran yang tiba-tiba langsung menyerangnya. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Yunce pun bersiap untuk bertarung. Dan hanya satu kali tebasan, Huiran dibuat tak berkutik. Sehingga Yunce pun kembali melanjutkan perjalanan. Saat tiba di dalam, Yunce merasa jika tempat ini benar-benar berbeda dengan bagian luarnya. Karena di sini terdapat banyak aura tyrannical mystic, sehingga jika dapat memurnikan roh api di sini, maka hasilnya sama dengan berkultivasi selama berbulan-bulan bagi ranah heavenly mystic. Saat itu Yunce kebingungan karena arai profonnya tiba-tiba menghilang, dan jika seperti ini maka orang yang masuk tak akan bisa keluar. Molly juga memberitahu jika tempat ini sama seperti kapal primordial. Dan kau hanya perlu menunggu energi di tempat ini untuk mengirimmu keluar. Kembali ke permaisuri iblis yang masih bertarung dengan monster darah. Dan saat itu permaisuri iblis menggunakan teknik gagak emas. Yang ternyata teknik tersebut mampu menghancurkan tubuh dari monster darah.
Tubuh Du Kehuai kini semakin terluka parah. Dan saat ia hampir terkena serangan, tiba-tiba saja ada yang menghalau serangan itu. Dan ternyata muncul ayahnya Du Kehuai yang bernama Du Keming. Permaisuri Iblis sangat terkejut melihat kedatangannya. Sementara Du Keming berkata, "Jika hari ini aku akan mengirimmu ke neraka bersama dengan ayahmu." Rupanya serangan yang dihempaskan membuat Permaisuri Iblis kesulitan untuk menahannya. Karena Du Keming telah berada di Sovereign Mystic tingkat 10. Tak berhenti sampai di situ, ia menambahkan serangan lagi. Bahkan hal itu membuat Permaisuri Iblis terluka. Lalu ia menyuruh anaknya untuk mengejar agar membunuh Permaisuri Iblis. Namun di saat Du Kehuai mau melancarkan serangan, tiba-tiba pedang Kaisar Iblis menghalanginya. Dan ternyata Permaisuri Iblis nekat menggunakan pengorbanan darah. Bahkan Du Kehuai langsung berteriak agar sang ayah segera menolongnya. Du Keming sangat kesal karena anaknya begitu lemah. Tapi bagaimanapun juga ia tetap menyelamatkannya. Bahkan dengan mudah menghancurkan teknik gagak emas. Permaisuri Iblis menyadari jika Sovereign Mystic tingkat 10 memang kuat. Tapi ia tetap tak peduli dan berniat melakukan serangan. Namun justru kini dirinya yang malah diserang oleh tengkorak darah. Yang hal itu membuat Permaisuri Iblis tersungkur ke tanah. Setelah itu, Du Keming mulai mengambil segel Kaisar Iblis. Sementara Permaisuri Iblis menjadi sangat kesal karena kematian ayahnya adalah jebakan dari Du Keming. Sehingga ia pun segera menebaskan pedangnya saat itu juga. Meskipun demikian, Du Keming dapat dengan mudah mengalahkannya. Dan saat Permaisuri Iblis terjatuh, ia menyadari kekuatan mistiknya telah ditekan oleh teknik tengkorak sebelumnya. Sehingga saat ini dirinya tak berdaya lagi dan hampir terbunuh. Di saat Permaisuri Iblis nyaris terbunuh, tiba-tiba saja Yunce datang untuk menyelamatkannya. Yunce pun segera terbang dengan cepat untuk menjauhi Du Keming. Sedangkan Permaisuri Iblis kebingungan bagaimanakah caranya Yunce berada di sini. Du Keming menyadari jika bocah ini ternyata dari keturunan keluarga Yun. Tanpa berbasa-basi, ia pun langsung melancarkan serangan api hitam. Tapi untungnya Yunce masih berhasil menghindari serangan tersebut. Yunce berkata, "Jika waktu di perayaan sebelumnya aku tak melihat orang ini." Permaisuri Iblis menjelaskan jika dia adalah ayah dari Du Kehuai. Dan Molly mengingatkan Yunce untuk berhati-hati. Karena Du Keming berada di Sovereign Mystic tingkat 10. Yunce menegaskan jika 100 tahun yang lalu kau telah bersekutu dengan Tianwei Sword Domain. Dan sebab itulah kematian Kaisar Iblis merupakan perbuatan kalian. Yang hal itu membuat Du Kehuai mulai merasa panik. Molly mengingatkan agar Yunce jangan memprovokasi Du Keming. Karena dia bisa membunuhmu dengan begitu mudah. Tapi Yunce menjawab jika aku hanya mengulur waktu sampai bantuan datang ke sini. Du Keming tertawa karena ternyata Yunce mengetahui rahasianya. Tapi sayang, ia juga tahu jika Yunce sedang mengulur waktu. Du Keming juga menceritakan tentang masa lalu dan ia mengakui semua perbuatan tersebut. Tak hanya itu, ia berkata jika aku sendirilah yang mendorong Kaisar ke dalam formasi. Bahkan dirinya juga yang langsung membunuh Pangeran Iblis dan melemparkannya ke benua Tianshuan. Sehingga hal itu membuat Permaisuri Iblis menjadi sangat marah. Bukannya sadar, Du Keming justru malah tertawa terbahak-bahak. Tapi saat Permaisuri Iblis mau menyerang, Yunce segera menghentikannya. Dikarenakan situasi mulai memburuk, Yunce langsung menggunakan kristal absolut pelindung. Tapi sayangnya Du Keming mampu menghancurkan pelindung itu dengan sangat mudah.
Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 56 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.